Bunda-bunda dan mbak-mbak semuanya, kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan izin kepada kita semua, sekalipun hanya bersua di ruang maya ya. Semoga tidak mengurangi niatan kita, semangat kita untuk terus thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita, utamanya menjadi seorang muslimah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang kita berharap dengan jalan itu, sebagaimana judul kajian kita pada pagi hari ini ya, Bunda dan Mbak semuanya, menjadi wanita surga, bidadari dunia. Masya Allah, ini sebuah predikat yang saya kira menjadi cita kita semua. Semoga Allah berkenan memberikan jalan menuju ke sana. Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa, marilah salam dan sholawat kita haturkan kepada Mahallah, tempatnya teladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh kerabat, sahabat beliau, dan orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik, Bunda dan Mbak-mbak semuanya, apa kabar pada pagi ini? Terlihat dari roman mukanya. Bagi yang sudah on cam. Ya, alhamdulillah, semoga Anda semuanya sehat, semangat, dan selalu di dalam ketaatan. Baik, kita akan mulai untuk kajian kita pada pagi hari ini ya. Kemarin saya diminta untuk menyampaikan fikih pernikahan seputar istri. Ya, harapannya dengan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, dan insya Allah ini ilmu yang praktis, mampu kemudian kita praktekkan, jadi ilmu yang bermanfaat buat kita, sekaligus semoga ini juga jadi amal jariah buat kita bareng-bareng. Nah, kalau ditanya, siapa nih yang pengen jadi penghuni surga? Nah, pasti semuanya ngacung. Kita semua pasti mendambakan menjadi salah satu penghuni janahnya Allah. Siapapun saya kira ya. Nah, cuma memang surga tidak Allah turunkan gratis begitu saja. Bahkan bagi orang-orang yang beriman, yang mendambakan tinggal di sana, Allah pasti nggak akan tinggal diam. Allah akan kasih begitu banyak ujian-ujian yang dari situ Allah pengen lihat. Apa orang itu bersungguh-sungguh di dalam menjalankannya? Apakah orang itu sudah pakai aturan Allah, apa yang dikehendaki Rasulullah untuk menyelesaikan ujiannya? Nah, maka hari ini kita coba kulik-ulik siapa sih wanita yang pantas menjadi penghuni janahnya Allah. Nah, kalau kita merujuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadis beliau ya. Nah, di sini saya nukilkan dari hadis riwayat Ahmad, salah satu pintu yang Allah akan bukakan, bahkan dari pintu manapun yang kita inginkan, kita sukai untuk masuk ke dalamnya ya. Itu salah satunya adalah ketika muslimah itu menjadi seorang qanitat yang taat kepada suaminya. Nah, karena kita nanti memang pembahasan ke fikih pernikahan, nah maka harapannya ini nanti salah satu pintu yang ingin kita buka, pintu yang ingin kita masuki dalam rangka untuk masuk ke janahnya Allah. Nah, adapun pintu yang lain Allah buka, itu misalnya wanita yang selalu menjaga sholat 5 waktunya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, mampu menjaga kemaluannya, dan yang tadi, taat kepada suaminya. Nah, sebelumnya Mbak
yang dirahmati oleh Allah. Ini ada yang masih jovisa nggak? Jomblo fisabilillah belum menikah ada? Ada Ustazah. Ada, alhamdulillah. Ya, semoga, disegerakan ya. Ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, coba sebelum kita masuk ke detail, pembahasan kita pagi hari ini, kita ingat lagi bahwa yang namanya pernikahan itu adalah sebuah mitsaqon gholizon, perjanjian yang agung, perjanjian yang luar biasa. Ya sekalipun ketika, sepasang insan, suami dan istri ya, ketika sebelumnya menjalankan akad pernikahan itu, dia berakadnya di depan manusia, tetapi hakikatnya akad itu dilaksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ini perjanjian yang bukan main-main, pernikahan bukan permainan dan bisa dimain-mainkan gitu ya. Yang kalau kita merasa lelah sedikit, capek sedikit, bosan sedikit dengan pasangan, kemudian kita mudah untuk mengatakan, "Putus aja ya," atau, "Kamu pulang aja deh ke rumah kamu. Kita nggak usah aja ya, yang lain aja ya." Nah, nggak bisa semudah itu sebagaimana fenomena yang sering kita saksikan hari ini ya, terutama kalau kita suka bukan suka sih, sering lihat kehidupan para selebritis yang hari ini menikah berapa bulan, nggak ada yang bahkan ada yang belum sampai sebulan kemudian putus, hanya gara-gara ya bisa jadi permasalahan yang kurang, prinsip kayak gitu, ya bosan dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai. Karena sekali lagi kalau bagi seorang muslim, muslimah seperti kita harus pahami betul, pernikahan itu adalah Allah sendiri sebut sebagai mitsaqon gholizon, perjanjian yang sungguh agung, sungguh mulia yang mesti dijaga. Bahkan ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bunda-bunda dan mbak-mbak semuanya, siapa sih yang tidak menginginkan rumah tangganya menjadi rumah asmara? Ini sengaja nih pakainya diksi asmara bukan samara. Meskipun sama aja sih asmara sama samara ya. Asmara as-sakinah mawaddah warahmah. Pasti semuanya ingin meraih keluarga yang asmara. Nah, cuma memang asmara itu nggak gratis begitu saja. Asmara itu perlu diperjuangkan, bahkan kadang-kala dengan air mata gitu ya. Jadi, sebagaimana yang sudah Allah firmankan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, nah di sini Allah mengingatkan ada tujuan-tujuan pernikahan yang mesti diraih oleh kita. Nah, apakah itu? Saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahul azim. Di ayat ini Allah sudah memberikan penjelasan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dialah Allah menciptakan pasangan untukmu dari jenis sendiri. Agar apa? Agar kalian merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di dalam ayat ini setidaknya ada 5 poin yang bisa kita catat, kita pahami. Yang pertama adalah bahwa ketika Allah menciptakan pasangan hidup, kalau kita ya suami kita gitu ya, maka Allah itu ciptakan dari jenis kita sendiri. Nah, jenis kita sendiri siapa? Ya manusia itu sendiri gitu ya. Allah nggak kasih jodoh kita hewan, tumbuhan dan sebagainya, tapi sesama manusia. Ya karena realitasnya
hanya manusia yang ketemu manusia saja yang di situ nanti akan bisa melangsungkan jenis keturunan. Ya sekalipun hari ini, kalau kita amati perilaku manusia ya, itu kan aneh-aneh ya. Manusia ketika nafsu birahinya, seksualnya muncul, itu, lebih karena dorongan nafsunya. Sehingga ada yang justru misalnya dia berhubungan dengan sama-sama manusia sih, tetapi jenisnya. Maka kita kenal hari ini marak kampanye tentang LGBT misalnya ya, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini sedikit saya singgung karena fenomena ini kayaknya semakin marak, mereka semakin masif, mereka udah nggak punya urat malu untuk menampakkan eksistensinya. Bahkan di beberapa banyak postingan di media sosial ya, kita bisa lihat bagaimana mereka begitu bangga menampilkan sosok-sosok yang bikin mereka disebutnya sebagai pasangan ideal, yang kalau mereka pengen punya anak, ya udah ngadopsi aja gitu. Sehingga pernah, kita dapati, ada pasangan laki-laki sama laki-laki, ngadopsi anak laki-laki perempuan. Aduh, ini kasihan banget anaknya yang kayak gitu. Nah, kayak gini kan nggak sesuai dengan fitrah. Karena ketika Allah ciptakan pasangan hidup, yang pertama sesama manusia, yang kedua Allah jodohkan ya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Karena dengan situ nanti Allah akan bisa, membawa manusia kepada tujuan, dari diturunkannya syariat pernikahan apa? Salah satunya adalah untuk melangsungkan jenis keturunan. Nah, itu poin yang pertama yang bisa kita catat dari Arum 21. Kemudian poin yang kedua, litaskunu ilaiha. Setelah Allah pertemukan kita dengan pasangan kita, maka Allah taruh di jiwa kita rasa apa? Rasa asaken, sakinah. Asaken itu artinya nyaman, damai, cenderung, tentram, merasa dicintai, dikasihi gitu ya. Yang kalau kita dekat dengan pasangan kita tuh rasanya kalau orang Jawa bilangnya adem ayem, tentrem gitu. Sebaliknya, kalau misalnya pasangan kita jauh, lama tidak ketemu, sehari rasa seminggu atau malah sebulan gitu ya. Nah, itulah berarti sakinah itu muncul. Kemudian yang ketiga, selain Allah tanamkan rasa sakinah, setelahnya adalah kita berharap adanya mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah sih kalau secara makna bahasa itu artinya cinta kasih, persahabatan, keinginan untuk bersama gitu ya. Nah, hanya saja beberapa mufasir termasuk ada Imam As-Sayuti, kemudian Mujahid Ikrimah, mereka mengatakan bahwa mawaddah ini sebenarnya kata kiasan atau kata kinayah dari aljima. Aljima itu kan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan ya. Ya memang Allah itu maha alus bahasanya ya, Masya Allah ya. Jadi ketika Allah sematkan kata mawaddah itu rasanya lebih halus dari aljima. Kalau aljima kan terdengarnya kasar, hubungan seksual kan gitu ya. Maka Allah pilih kata mawaddah. Nah, mawaddah itu artinya aljima. Jadi ketika Allah pertemukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan nikah, munculkan rasa sakinah, kemudian terjadi yang namanya mawaddah aljima. Ini sebagai konsekuensi pernikahan. Kemudian yang keempat, sakinah, mawaddah, warohmah, rohmah. Nah, rohmah itu kalau makna bahasanya itu hampir sama dengan mawaddah, kasih sayang, kelembutan. Sebagaimana makna kinayah dari mawaddah tadi, maka rahmah itu juga merupakan makna kinayah, makna kiasan dari al-walad. Al-walad itu anak. Nah, sehingga tadi urutannya begitu ya. Allah menjodohkan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Kemudian Allah tumbuhkan rasa sakinah di antara keduanya yang dari situ memunculkan keinginan melakukan mawaddah atau aljima tadi. Nah, sehingga dari mawaddah tadi tumbuhlah rahmah, muncullah al-walad, anak-anak yang menjadi generasi penerus keturunan manusia. Dan yang terakhir, di Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini, Allah juga mengingatkan kita bahwa
tujuan pernikahan tidak hanya bicara tentang melangsungkan keturunan, tidak hanya ingin mendapatkan terciptanya keluarga samara atau asmara tadi, tetapi Allah juga menginginkan agar hambanya itu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dalam bentuk pernikahan sekaligus mengagungkan kebesarannya. Karena bahwa kalau kita mau untuk tadabur, tafakur sejenak ya, pernikahan yang terjadi itu adalah bagian dari tanda-tanda atau ayat-ayat kebesaran Allah. Coba kalau kita pikirkan ya, kok bisa ya kita ketemu dengan suami kita di antara miliaran laki-laki yang ada di dunia? Kenapa? Kok bisa Allah jodohkan kita dengan suami kita? Demikian pula kalau kita mencoba untuk mentafakuri diri kita saat kita hamil, kemudian melahirkan, menyusui, Masya Allah. Itu adalah bagian dari ayat-ayat kebesaran Allah yang bertebaran, yang ada di sekitar kita. Nah, itu harapannya. Maka saya mengajak kepada bunda-bunda dan mbak-mbak semua, ketika merefresh dari Quran Surat Ar-Rum ayat 11 ini ya, bukan sekedar untuk kayak sekedar ditulis di undangan-undangan pernikahan, yang sempat kebaca aja enggak kan gitu. Tapi harapannya ketika kita maknai kembali ini Masya Allah luar biasa. Ini menjadi sebuah cas iman juga buat kita untuk senantiasa mengingat kepada Allah bahwa ketika Allah turunkan syariat pernikahan itu, Allah menghendakinya itu bagian dari untuk kita mengingat kebesaran ayat-ayat Allah, sekaligus mengingat kembali tentang tujuan pernikahan. Salah satunya adalah mencapai pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Bunda-bunda dan mbak-mbak semuanya yang dirahmati oleh Allah. Nah, hanya saja tadi ya Bun ya, asmara atau as-sakinah, mawadah, warahmah itu bukan sesuatu yang gratis, yang turun begitu saja dari langit, tetapi dia sesuatu yang mesti diupayakan, diperjuangkan oleh pasangan itu untuk meraihnya. Nah, lalu faktor apa saja yang membuat rumah kita bisa bernuansa asmara? Yang pertama adalah menjadikan ridho Allah sebagai goyatul goyah. Menjadikan ridho Allahnya itu sebagai tujuan dari segala tujuan kita. Kenapa? Jelas. Karena ketika kita hidup ini, Allah kan memerintahkannya tiada lain untuk beribadah kepada Allah kan. Di dalam Quran surat Ad-Dariyat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, Masya Allah. Penghambaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, inilah yang menjadi spirit kita di dalam menjalani apapun aktivitas di dalam hidup ini, termasuk pernikahan. Sehingga betul sekali, kalau di dalam Islam, pernikahan itu merupakan salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Ya karena itu sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Bahkan menikah itu kan sunnah Rasulullah kan begitu ya. Ibadah yang insya Allah sepanjang hidup kita yang kita inginkan hingga Allah itu memanggil kita kembali gitu. Nah, sehingga alangkah sayangnya kalau kita menjalani pernikahan itu bukan karena ingin mencapai ridhonya Allah. Maka pastikan ya, kalau kita ingin mendapatkan asmaranya pasangan, asmaranya Allah, ridho Allah itu sebagai tujuan kita. Ini akan sangat terasa sekali nanti ketika kita menjalani episode demi episode, fragmen demi fragmen rumah tangga. Ya, karena rumah tangga pertemuannya dua manusia, bahkan gak cuma dua manusia, pertemuan dua keluarga. Yang kalau kita nikah dengan pasangan kita,
Orang bilang kita juga akan nikah kan dengan keluarga dia kan gitu. Bisa kebayang ya, ketemu orang dengan perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, gaya hidup, pola hidup dan lain sebagainya. Kalau kemudian muncul, masalah-masalah, apalagi masalah itu lama nggak bisa diselesaikan. Dari satu ujian rumah tangga ke ujian yang lain, wah ini kalau kita nggak inget Allah, kita nggak inget bahwa hanya ridho Allah yang kita cari, itu akan berat banget. Bisa bikin stres, depresi, dan lain sebagainya. Maka pastikan ridho Allah sebagai tujuan kita. Ini akan menjadi sebuah power, energi yang sangat kuat, yang bisa mengisi eh, kekuatan kita, kemampuan kita menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedua, keluarga yang sakinah mawadah warohmah itu insya Allah akan tercapai kalau suami istri di dalam relasinya atau interaksi keseharian itu menjalankan pola persahabatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjalin relasi dengan para istrinya. Nah, padahal kita ketahui ya, Rasulullah itu kan pemimpin yang luar biasa. Beliau seorang pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin pasukan perang, pemimpin-pemimpin yang lain, termasuk tentunya pemimpin rumah tangga. Tetapi Masya Allah, leadership yang dijalankan oleh Rasulullah itu bukan kepemimpinan yang otoriter, mau menang sendiri, tetapi kepemimpinan yang persahabatan, yang membuka ruang bagi istri beliau untuk duduk bersama, dialog bareng, tak segan untuk bercanda bareng dengan istri-istri beliau dan lain sebagainya. Bahkan nggak segan mengajak Aisyah, istri beliau yang paling muda ya, untuk lomba lari. Karena beliau tahu betul psikologi seorang anak itu kan suka bermain, Masya Allah sampai seperti itu. Nah, itulah yang kita harapkan. Dengan pola persahabatan ini, kita dengan pasangan bisa duduk bareng, makan bareng, bahkan tidurnya aja bareng kan begitu. Nah, sehingga kesetaraan level ya sekalipun nanti suami itu diangkat oleh Allah 1 derajat sebagai qawwam ya, tapi pada dasarnya kita punya posisi sama sebagai seorang sahabat yang di situ sangat memungkinkan adanya dialog. Nah, misalnya suami punya sebuah keinginan, kehendak, bahkan sebuah perintah bisa jadi. Tetapi ketika istri merasa ada satu kesulitan, kesusahan pada waktu itu lakukan, maka itu bisa disampaikan. Jadi sekali lagi pola relasi suami istri itu nggak seperti kalau teman bisnis. Nah, kalau teman bisnis itu kan ujung-ujungnya cari untung kan ya. Siapa sih orang yang berbisnis pengen rugi kan nggak ada. Pasti pengennya secara material dapat keuntungan. Nah, tapi kalau jadi suami istri, kita kan nggak bisa cari keuntungan materi seperti itu. Yang kalau misalnya, ya minta uang dong. Kalau nggak ngasih, aku nggak melayani loh. Kamu kalau nggak ngasih, aku nggak mau loh kamu. Nggak bisa ya gitu. Nah, karena kita sahabat. Demikian pula suami istri itu bukan hubungan kayak komandan pasukan yang kalau seorang komandan memberikan perintah kepada pasukannya yang bisa kan cuma siap siap 86, nggak ada penolakan, eee, nggak ada pertentangan kan begitu. Nah, pola relasi suami istri bukan juga seperti itu. Nah, intinya sakinah, mawaddah, warahmah, rasa tenang, kasih sayang, cinta muncul itu insya Allah ketika menjalankan relasi berdasarkan asas persahabatan, teman yang karib. Kemudian yang terakhir, nah ini sudah pastinya ya, rumah tangga asmara itu pastinya hanya bisa dicapai kalau masing-masing pasangan itu menjalankan kewajibannya yang di dalamnya itu akan bisa menunaikan hak dari pasangannya. Ya, sehingga ya seorang suami misalnya harus paham kewajiban apa saja sih yang harus dijalankan, yang itu menjadi hak istri dan anak untuk ditunaikan. Pun sebaliknya, seorang istri juga harus paham bagaimana menjalankan kewajiban-kewajibannya. Yang itu hak suami dan anak-anak juga bisa tertunaikan.
Nah, bunda-bunda dan mbak-mbak semuanya masih stay tune kan ya? Masih Ustazah. Ya, baik. Kita akan lanjutkan karena ini fikih pernikahan seputar istri, maka kita titik beratnya kepada apa sih yang harus istri lakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya, hak dan suami bisa tertunaikan, sekali kita berharap itu menjadi salah satu jalan kita mendapatkan janahnya Allah. Nah, setidaknya di sini saya sampaikan ada 6 peran istri yang mesti dimainkan di dalam kehidupan keseharian. Yang pertama adalah menguatkan keimanan suami. Nah, nanti saya akan menjelaskan detail-detailannya ya. Apa saja? Jadi peran istri yang pertama adalah menguatkan keimanan suami. Kemudian yang kedua, berkhidmat kepada suami. Ketiga, menjaga kehormatan diri dan suami. Keempat, mengatur ekonomi keluarga. Yang kelima, menata keindahan rumah. Dan yang terakhir adalah menyempurnakan pelayanan di ranjang. Nah, yang pertama dulu ya, menguatkan keimanan suami. Nah, ini ada hadis riwayat Tirmizi. Harta yang terbaik adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanan suaminya. Masya Allah. Rasulullah memuji seorang istri yang membantu keimanan suaminya itu sebagai harta yang terbaik. Nah, Masya Allah ya, kalau seorang suami punya istri model seperti ini juga harus disyukuri. Nah, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang istri di dalam membantu keimanan suaminya? Yang pertama adalah memotivasi untuk beribadah. Nah, apalagi tadi sudah saya sebutkan, hidup kita buat apa kalau nggak buat beribadah kan begitu. Nah, sehingga ya ibadah ini merupakan kunci dari segala aktivitas kita keseharian. Nah, kalau kita pahami yang namanya ibadah, itu kan maknanya kan bisa dua ya. Bisa bermakna sempit dan bermakna luas. Yang bermakna sempit itu ibadah terkait dengan aktivitas ketika seorang hamba langsung berhubungan dengan Allah wa Ta'ala. Nah, maka kalau di dalam Islam kita diajarkan ada aturan tentang sholat, puasa, zakat, haji misalnya ya. Ini merupakan implementasi ibadah dalam makna secara sempit. Ketika hamba itu langsung berhubungan dengan Allah. Hamba Allah. Adapun makna ibadah secara luas itu adalah ketika manusia itu menjalankan seluruh aktivitas di dalam hidupnya dengan memenuhi dua hal. Dari sisi niat, ikhlas, semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Kemudian dari sisi caranya itu shawab, benar. Yang dikatakan benar ibadahnya, aktivitasnya itu adalah ketika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah hendaki. Nah, insya Allah, kalau kita menjalankan aktivitas niatnya ikhlas, caranya benar, maka itu juga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Masya Allah ya, Allah itu luar biasanya berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa beribadah, mengisi kehidupan kita dengan pahala. Maka bisa terbayang ya, kalau pasangan suami istri saling menguatkan di dalam makna peribadahan ini, ya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sebagaimana misalnya Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa Allah itu merahmati seorang istri yang kalau bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, dia percikkan air ke muka suaminya agar bangun sehingga bisa mengambil air wudhu dan menjalankan sholat malam. Ini Masya Allah, ini bentuk keromantisan tersendiri bagi pasangan muslim-muslimah ya. Motivasi beribadah. Karena sekali lagi hidup memang untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, memotivasi untuk senantiasa beramal soleh. Soleh
artinya baik, dan standar kebaikan itu ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insya Allah orang-orang yang beriman dan beramal solehlah yang mereka kelak akan memperoleh ampunan bahkan rezeki yang mulia. Masya Allah ya Bun, kalau kita bicara tentang rizkinya Allah ini luar biasa. Kalau memahami rahasianya ternyata rizki dari Allah. Ya meskipun yang namanya rezeki nggak cuman yang bentuknya material ya. Kesehatan itu adalah rezeki Allah. Nah, jadi tadi ya terkait dengan kabar gembira yang Allah berikan bagi orang yang beramal soleh itu kan salah satunya pertama ampunan. Kemudian yang kedua dia akan dapatkan rizki yang mulia. Nah ini Masya Allah pun. Kalau kita memahami kunci mendatangkan rizkinya Allah. Ya sekalipun kalau kita bicara rizki, rizki tidak hanya bicara tentang harta, nggak bicara tentang materi, nggak hanya bicara tentang sesuatu yang sifatnya fisik. Bahkan hari ini kita bisa bersua di ruang Zoom dalam rangka tolabul ilm itu juga bagian dari rizkinya Allah yang diberikan kepada kita. Nah ternyata rizki yang Allah berikan itu bukan semata-mata karena usaha kita di dalam menjemputnya, tetapi ada satu janji Allah bahwa rizki itu diberikan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa kan tadi termasuk orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Nah, maka sebagai pasangan, tidak hanya tadi ya, senantiasa untuk bareng-bareng memotivasi menjalankan amal soleh. Kemudian yang ketiga, yang namanya manusia, kata Rasulullah, manusia itu tempatnya salah dan Bu lupa. Titin, berapa harganya? Sate. Ada iklan nih Mbak Nisa. Jadi sekedar saya Oh iya. Ngapunten. Ya baik. Kata saya. Nah, ada salah satu sabda Rasulullah ya. Kata Rasulullah begini. Yaitu tempatnya salah dan lupa, tapi sebaik-baik manusia yang lupa, dia segera bertobat kepada Allah. Artinya, setiap manusia, sepintar apapun dia, sesoleh apapun dia, kadangkala ada khilaf, ada lupa, ada salah. Nah, disitulah peran kita kalau kita menjadi pasangannya untuk senantiasa saling mengingatkan. Karena kalau kita tidak mengingatkan, itu nanti kerusakan atau kemaksiatan, keburukan yang dilakukan pasangan atau anggota keluarga kita itu juga akan berimbas ke kita. Sebagaimana Rasul pernah mengingatkan ya. Jadi Rasul itu memberikan perumpamaan kalau kita hidup bareng dalam sebuah komunitas, entah itu keluarga atau masyarakat ya. Itu diibaratkan kita itu kayak berada bareng di sebuah kapal. Dan kalau misalnya penumpang pengen penumpang yang di bawah itu pengen ngambil air, maunya instan, melubangi bawah kapal, sementara penumpang lain nggak mau ngingetin. Nah, apa yang terjadi? Nah, tentunya air akan masuk ke kapal itu, lama-lama kapal penuh air dan karam kan seperti itu. Nah, sebagaimana kalau misalnya kita punya keluarga, pasangan, yang dianggap kegagapan, tapi nggak ada yang nasihatin, nggak ada yang memperingatkan. Nah, itu keburukannya juga akan bisa tertular kepada kita. Nah, sehingga alangkah bijaknya kalau misalnya kita temui kekurangan itu, ada pada diri pasangan, ya dengan bahasa yang makruf, bahasa yang baik, bahasa yang sekiranya menyentuh, dan insya Allah setiap pasangan sudah menghafal cinta masing-masing pasangan ya, itu coba untuk diingatkan. Kemudian seluruh upaya ikhtiar terbaik kita itu insya Allah akan kita sempurnakan dengan permohonan kepada Allah. Maka doakanlah pasangan kita, anak-anak kita. Nah insya Allah Bunda-Bunda dan Mbak-Mbak semua udah hafal nih. Ini doa yang sangat masyhur, yang sering kita ucapkan pastinya setelah kita sholat. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini sebuah doa yang luar biasa ya, yang kalau kita pahami kandungan maknanya ya Masya Allah, di situ kita tidak hanya menginginkan
anak keturunan pasangan kita menjadi qurrata a'yun, yang kalau kita lihat hati kita jadi adem. Tetapi luar biasa, doa ini kita menginginkan keturunan kita, pasangan kita itu menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa itu luar biasa, apalagi menjadi imamnya orang yang bertakwa itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, maka Masya Allah, tuntaskan seluruh ikhtiar kita membersamai pasangan kita tadi dengan terus mendoakannya, ya, karena sekali lagi yang bisa membolak-balikkan hati manusia kemudian menetapkannya kepada jalan iman kebenaran itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang pertama tadi ya saya ulang, peran seorang istri adalah menguatkan keimanan suami dengan cara memotivasi beribadah, memotivasi amal soleh, mengingatkan jika ada khilaf, dan senantiasa mendoakan keimanan. Baik, bunda-bunda dan mbak-mbak semuanya, ada peran yang kedua yang bisa dimainkan oleh seorang istri itu adalah berkhidmat kepada suami, memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kata Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, wanita yang solihah itu ada yang taat kepada Allah. Dia memelihara dirinya ketika suaminya nggak ada. Oleh karena itulah kemudian Allah akan memelihara mereka. Masya Allah ya Bun ya. Bahkan Allah berkehendak untuk memelihara diri ketika kita itu mampu memelihara kehormatan kita dan ketika kita taat kepada suami. Nah, ketaatan di sini tentu saja ketaatan yang tidak menyalahi apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Lagi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, sehingga ketika misalnya seorang suami memerintahkan apapun, ya selama perintahnya itu tidak mengandung kemaksiatan, nah mestinya itu harus kita taati. Atau tadi kalau misalnya perintah itu istri merasa ada kesulitan, ada keberatan, itu masih membuka ruang dialog untuk sama-sama diperbincangkan. Nah, sehingga sebagai seorang sahabat yang dicari adalah bagaimana baiknya keduanya, bukan salah satu menang-menangan. Karena kalau kita pikir, buat apa sih kita menang dari pasangan kita, dia kalah dari kita ya? Karena ketika pola relasi itu jalan atas persahabatan, itu tuh sama-sama pengen cari kebaikan dari Allah. Nah, maka tadi tugas yang kedua, khidmatnya kita kepada suami itu adalah dijalankan pertama dengan menaati perintah Allah. Kemudian yang kedua, di satu sisi taat, nah berarti di sisi yang lain menjauhi apa yang dilarang oleh suami. Sehingga Masya Allah, ketika misalnya ada seorang istri, dia dilarang oleh suaminya untuk berbuat sesuatu yang buruk, dan dia ridho dengan larangan itu gitu ya, Masya Allah. Bahkan ketika dia meninggal dalam keadaan suami ridho, nah ini luar biasa, Allah akan ganjar dirinya dengan jannahnya Allah. Kemudian bagian dari khidmat melayani itu adalah menyenangkan hati pasangan. Istri yang solihah itu adalah ketika dilihat menyenangkan, diperintahkan taat, tidak menyelisih suaminya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Masya Allah. Nah, jadi harus selalu full smile gitu ya. Ya meskipun yang namanya emak-emak dengan segala aktivitas rutinitas dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Dari mulai terbit matahari hingga terbenamnya mata suami dan anak-anak, ya itu luar biasa memang ujian untuk bisa full smile, untuk bisa menjadikan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nah, jadikan senyum di wajahmu sedekah itu memang luar biasa sekali ya. Sampai saya pernah ditanya begini, Ustadzah, kalau misalnya boleh nggak sih seorang istri itu wajahnya cemberut karena kelelahan? Apakah harus full smile terus di hadapan suaminya? Maka saya katakan, kita itu manusia, Bun. Manusia itu pasti ada saat lelah, capek. Kalau memang nggak bisa tersenyum, ya so what gitu loh. Ya emang nggak bisa senyum, ya nggak usah dipaksain senyum. Ya artinya justru dengan itu kita mau sharing, kita mau berbagi dengan pasangan kita. Kita ingin
mengirimkan bahasa, kalau kita nggak lagi senyum, itu artinya memang kita butuh saat itu untuk diperhatikan. Kita butuh pundak untuk berbagi beban kita, gitu ya. Artinya semua itu jalankan secara proporsional ya. Tapi yang jelas tadi, ketika kita punya menyenangkan pasangan, insya Allah itu bagian dari hikmat dan Allah semoga memberikan ridhonya. Yang keempat, menghibur suami di saat berduka. Ya siapa sih yang nggak pernah bersedih? Siapa sih orang yang nggak pernah merasakan duka di dalam hidupnya? Nah, sehingga itulah pentingnya kehadiran pasangan di dalam menghibur. Dan luar biasa, janji Allah bagi siapa saja yang menghilangkan kesusahan orang-orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Nah, kemudian peran yang ketiga yang bisa kita mainkan adalah menjaga kehormatan diri dan suami. Nah, ini juga termasuk salah satu ciri-ciri wanita yang solihah. Khususnya ketika suami kita tidak di rumah. Ketika suami sedang bepergian mungkin, ya, meninggalkan rumah, meninggalkan harta di dalamnya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istrinya. Nah, bagi seorang wanita solihah dalam kondisi seperti ini, dia harus bisa jaga betul kehormatan dirinya, kehormatan anak-anaknya, kehormatan hartanya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga kehormatan diri kita dan suami? Yang pertama, menghiasi diri kita dengan karimah. Nah, ini juga merupakan perintah Allah ya. Apalagi Rasulullah sudah mencontohkan dirinya bahwa beliau diutus oleh Allah. Itu memang salah satunya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, tentunya dengan akhlak yang mulia inilah ya wanita yang solihah itu akan terlihat pendaran inner beauty-nya. Nah, jadi skincare terbaik yang dipunyai oleh seorang muslimah itu adalah akhlak mulianya. Kemudian yang kedua, termasuk menjaga kehormatan diri, itu adalah ketika seorang wanita itu menutup aurat dia. Apa itu aurat? Aurat itu kan bagian tubuh yang tidak boleh dinampakkan kepada orang memang dia tidak berhak untuk melihatnya. Aurat itu bagian tubuh yang kalau nampak itu membuat kita malu. Nah, insya Allah kita semua sudah pahami ya Bun Mbak semuanya ya, bahwa batas aurat seorang perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, sehingga dalam rangka untuk menutup aurat itu, Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 31, di dalam Al-Ahzab 59 itu sudah memberikan perintahnya. Mana aja yang harus ditutup. Misalnya di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 ini kan perintah untuk menutup bagian atas tubuh wanita. Dengan apa? Dengan menjulurkan, menutupkan kain kerudung hingga menutupi dadanya. Kemudian untuk pakaian bagian bawah itu Allah sudah cetuskan di Al 59. Nah, itu perintah untuk menutupkan jilbab sampai seluruh tubuh hingga menutupi kaki kita. Nah, sehingga kalau seorang perempuan dia sudah pakai khimar atau kerudung, sudah pakai jilbab yang orang sering menyebut sebagai gamis, ya insya Allah itu sudah berhijab syar'i, sudah menutup secara sempurna. Dia layak untuk keluar rumah atau berhadapan dengan laki-laki bukan mahramnya. Terjagalah tubuh dia dari pandangan yang liar. Kemudian termasuk menjaga kehormatan tentunya ya, seorang wanita muslimah yang solihah harus pandai menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Nggak boleh kholwat atau berduaan misalnya. Kemudian tidak ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur laki-laki dan perempuan tanpa adanya alasan yang syar'i. Ya, kayak gaul bebasnya anak-anak muda sekarang ya, pergi bareng, makan bareng, nonton bareng, kayak gitu kan sebetulnya nggak ada keperluan syar'i. Ikhtilat campur baur itu hanya boleh di dalam urusan-urusan yang memang diperbolehkan oleh syariat, seperti misalnya dalam hal pendidikan, jual beli, kita beli ke pedagang laki-laki, boleh kita sakit
datang periksa ke dokter laki-laki boleh karena untuk alasan medis atau dalam urusan kesaksian, pengadilan itu boleh adanya campur baur di situ. Nah, bunda-bunda yang selanjutnya menjaga karakter kewanitaan kita. Ya karena Allah ciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan, berikut karakter jenis yang memang sendiri-sendiri. Maka kalau kita seorang wanita, hendaklah berpenampilannya juga seorang wanita. Apalagi Rasul kan melihat ya, wanita yang menyerupai laki-laki, demikian pula laki-laki yang menyerupai perempuan. Termasuk kita tidak boleh mempercantik diri kita dengan mengubah bentuk asli kita. Misalnya ya kalau yang banyak terjadi opa Korea. Di sana kan remaja usia 17 tahun kalau ulang tahun hadiahnya operasi plastik gitu ya, atau orang yang operasi hidungnya, operasi dagunya, pakai apa itu sulam alis, keriting, bulu mata, aduh macam-macam itu ya. Yang kalau dia sampai mengubah bentuk aslinya ya itu tidak diperbolehkan. Nah, seorang wanita solihah tidak akan melakukan itu hanya untuk mempercantik dirinya. Nah, kemudian peran yang keempat itu adalah mengatur ekonomi keluarga. Nah, ini Masya Allah, ini luar biasa sekali ini ujian di dalam mengatur ekonomi keluarga, khususnya kalau sebuah keluarga itu sedang diberikan rezeki Allah yang tidak begitu banyak ya. Ini ujian yang luar biasa memang. Tetapi bagaimanapun, yang pertama kita harus senantiasa mensyukuri nafkah yang diberikan oleh suami. Karena insya Allah sebagai orang yang beriman kita meyakini ya, kalau rasa syukur itu sudah tumbuh di hati, kita merasa qanaah, cukup, puas dengan apa yang telah Allah berikan, maka justru insya Allah Allah itu akan menambah nikmat di situ. Jadi semakin bersyukur, nikmatnya kerasa, dan rezekinya insya Allah juga Allah akan kasih tambah. Kemudian cara mensyukuri nafkah dari suami, ya tadi ya, yang pertama adalah tadi qanaah. Qanaah merasa puas, merasa cukup dengan apapun yang diberikan. Kemudian tidak menuntut di luar kemampuan suami. Ya selama suami memang sudah bersungguh-sungguh di dalam ikhtiarnya, bekerja keras, mengupayakan betul-betul. Dan kok hasil yang didapat kalau dalam hitungan manusia pada umumnya kok cuma segini gitu. Ya bagian rezeki yang Allah kasih kan begitu ya. Karena ikhtiar itu miliknya manusia, tetapi hasil yang diberikan oleh Allah yaitu hak prerogatifnya Allah gitu. Seberapapun yang Allah berikan, insya Allah wanita solihah itu akan senantiasa bersyukur dan terus mendoakan kesuksesan suami dalam rangka menjemput rezekinya. Kemudian yang kedua, pandai menjaga harta keluarga. Ya, apalagi ketika ditinggal oleh suaminya tadi. Nah, pandai menjaga harta keluarga itu ya senantiasa mewaspadai jangan sampai harta yang masuk atau dimakan keluarga kita itu harta yang haram. Harus dipastikan bahwa apapun yang masuk ke dalam anggota keluarga, anak-anak kita itu hanyalah harta yang didapat dari jalan yang halal, zatnya juga halal. Kemudian yang solihah, dia harus mampu membelanjakan harta sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhannya. Nah, selama ini kita pahami kan ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, primer itu ada sandang, pangan, papan. Ini adalah kebutuhan minimal yang harus dipenuhi di setiap keluarga muslim. Jadi standar kesejahteraan itu di sini. Sebuah keluarga dikatakan sejahtera kalau minimal dia mampu memenuhi kebutuhan primernya. Nah, sehingga nanti kalau sebuah keluarga itu sudah mampu primernya terpenuhi, maka dia bisa beranjak untuk memenuhi sekundernya, bahkan tersiernya. Nah, yang selanjutnya, sebentar Mbak, ini kok macet ya PPT saya ya. Sebentar, oh ini Alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah seorang istri yang solihah itu punya konsep hidup
sederhana. Sederhana itu artinya tidak besar pasak daripada tiang. Dia bisa menyesuaikan antara pengeluaran dengan pendapatan. Tidak bergaya hidup mewah. Nah, sehingga kalau misalnya ada sebuah keluarga, sebenarnya mampu sih bahkan untuk sampai memenuhi kebutuhan sekunder tersiernya, tetapi dia memilih hidup zuhud sederhana. Nah, ini alangkah mulianya ya, yang justru dari kelebihan hartanya ini bisa dia sodakohkan untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Kemudian peran yang selanjutnya yang kelima, menata keindahan rumah. Kenapa? Karena kita menginginkan rumahku menjadi surgaku. Ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. Pertama, istri solehah. Kedua, tempat tinggal yang lapang. Ketiga, tetangga yang baik. Dan tempat tinggal yang lapang, meskipun tidak harus seluas lapangan bola ya. Ya intinya mampu mewadahi aktivitas keseharian keluarga di situ, ini Masya Allah itu luar biasa. Kan itu merupakan bagian dari kebahagiaan hidup di dunia. Nah, dalam rangka menata rumah, saya kira bunda-bunda sudah lebih paham daripada saya malah ya. Nah, di situ tugasnya menata perabotan, menjaga kebersihan, keindahan rumah, termasuk aktivitas menghidangkan masakan yang halal thayyib, kemudian menghiasi rumah dengan hiasan teman. Masya Allah ya, seorang ibu sebagai robatul bait, manajer rumah tangga, itu luar biasa banget ya. Kadang dia jadi koki, kadang jadi cleaning service, kadang jadi tukang laundry, kadang gardener juga, Masya Allah, ini luar biasa. Ini multifungsi yang hanya bisa dimainkan oleh seorang ibu rumah tangga. Nah, sehingga Masya Allah sekali ya, kalau kita mampu memainkan aktivitas-aktivitas seperti itu, wah, itu luar biasa. Nah, yang terakhir, peran seorang istri menyempurnakan khidmatnya itu diranjang. Nah, ini Masya Allah ya. Ya karena menikah itu salah satu tujuannya kan untuk melangsungkan jenis keturunan. Agar lahir anak-anak dari rahim kita yang kelak itu menjadi penerus dari Khalifatullah fil ard. Karena Allah sejatinya menciptakan manusia agar bisa menjaga buminya dengan aturan-aturan Allah. Nah, termasuk salah satu kebahagiaan yang Allah taruh di dalam hubungan seksual suami istri, ya tadi ya, adanya kenikmatan yang itu jadi salah satu sarana kebahagiaan. Nah, makanya setiap pasangan, khususnya istri harus paham bahwa di dalam pernikahan sebisa mungkin kita merasakan adanya kenikmatan-kenikmatan di dalam melakukan aktivitas ini. Kemudian juga seorang istri memberikan nuansa mesra, tampil menarik, mempesona ketika dipandang, menyenangkan saat bicara, bisa diajak bercanda, bercengkrama, kayak gitu. Kemudian kalau suami membutuhkan, itu segera penuhi ajakannya. Bahkan kata Rasulullah, bahkan andai kalian berada di punggung kuda atau punggung onta ya, ketika suami berkehendak untuk mengajak melayani seksualnya, itu harus segera dipenuhi. Karena misalnya kalau seorang laki-laki ya, dia menunda terpenuhinya naluri seksual ini, nah dikhawatirkan itu bisa berakibat buruk kepadanya. Karena ya nggak bisa dinafikan ya, kan kadang ada tuh model suami yang dia punya gairah tinggi, yang kalau tidak segera dipenuhi, itu kan kadang-kala tuh ada tuh, kepalanya jadi pusing, pengen marah-marah, atau bagi yang lagi imannya down, malah dia cari pelampiasan keluar. Nah, jadi saya pernah tandem ngisi webinar itu sama seorang dokter spesialis kulit kelamin ya.
Nah, beliau itu hampir tiap hari ketemunya kalau nggak dengan pasien LGBT, itu pasien yang kena IMS, infeksi menular seksual. Nah, ini sedikit sharing. Nah, ada seorang laki-laki, dia punya istri, dia kena IMS, kena sifilis waktu itu. Kemudian ditanya oleh dokter, kenapa kok Anda berhubungan zina? Nah, jadi IMS itu kalau kata beliau satu-satunya yang menyebabkan itu kan zina ya, berhubungan seksual dengan bukan pasangannya. Nah, si bapak ini bilang, dok, istri saya itu masih nifas gitu. Nifas kan sekitar 40 hari. Nah, sementara si suaminya itu udah nggak kuat untuk nahan nafsu seksualnya. Dia pikir aman kalau berhubungan dengan sesama laki-laki, apalagi mainnya pakai oral gitu. Nah, maka dia jajan itu dengan sesama laki-laki. Dia pikir pakai oral, pakai mulut itu lebih aman. Ternyata pakai oral pun nggak aman. Dia tetap terkena sifilis. Nauzubillahi min dzalik ya. Ya artinya ya di sini kita bisa belajar sih. Kadangkala ada orang yang selingkuh, laki-laki yang dia berzina itu bukan semata-mata faktor si laki-lakinya aja gitu. Kadangkala ada peran istri yang mungkin dia kurang optimal atau dalam kondisi tertentu dia nggak bisa menyempurnakan layan diranjang gitu sehingga berakibat kemudian suaminya tergoda apalagi ketika waktu itu imannya lagi lemah. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi pada keluarga kita ya. Nah, ini sekedar cerita ada nyata seperti itu. Maka kalau misalnya ada ajakan ya sebisa mungkin itu dituruti kecuali memang istri lagi uzur syar'i, lagi sakit memang nggak bisa kayak gitu ya. Gimana lagi suaminya yang harus sabar kan gitu. Nah, kemudian memahami etika berjima secara benar. Nah, ini Masya Allah syariatnya Allah luar biasa ya. Hingga masalah ranjang aja sudah Allah tuntunkan. Bagaimana memulai dengan menyebut Allah, ada doanya, mesti menutupi kedua tubuhnya, memuji Allah ketika Allah beri puncak mata. Kemudian setelah selesai harus mandi suci, mandi besar. Berwudu kalau hendak bangun, Masya Allah luar biasa. Ini indah, mulia banget ya. Jadi hubungan seksual sekalipun Allah tidak kehendaki kayak binatang gitu, tetapi memuliakan manusia. Kemudian juga dalam rangka meraih kemuliaan hubungan seksual ada larangan-larangannya. Nggak boleh jima kalau istrinya lagi haid nifas, nggak boleh jima kalau istrinya tertalak, nggak boleh jima kalau istrinya lagi masa sumpah ilah itu contohnya gini, contoh ya. Aku nggak mau gauli kamu sampai 3 bulan. Nah, seorang suami udah tercetus kayak gitu, ya berarti selama 3 bulan itu nggak boleh menggauli istrinya. Nah, itu termasuk etika di dalam berjima. Kemudian yang terakhir, antisipatif. Ada waktu-waktu yang itu bisa menjadi waktu spesial untuk terjadinya hubungan jima suami istri. Habis bepergian jauh suaminya atau habis tengkar gitu ya. Nah, dalam rangka rekonsiliasi suami istri bisa melakukan ini atau ketika sama-sama meraih kesuksesan kebahagiaan bareng. Masya Allah, itu akan melengkapi kebahagiaan. Bunda-bunda dan mbak-mbak semua yang terakhir, ini slide terakhir saya. Siapa lagi istri solihah, wanita solihah yang bisa menjadi inspirasi kita kalau bukan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Nah, Masya Allah, kalau hari ini kita sulit mendapatkan sosok atau contoh nyata istri yang solihah, wanita yang solihah, maka kita buka lembar-lembar kitab sirah kita akan dapatkan salah satu nama yang luar biasa di situ yaitu Khadijah. Khadijah, the love-nya Muhammad. Ini cinta sejatinya Rasulullah. Yang bahkan Aisyah aja cemburunya gimana sih kepada Khadijah ya. Karena Khadijah ini sekalipun beliau meninggal, beliau sering disebut-sebut oleh Rasulullah karena Khadijah ini sosok yang luar biasa, yang sangat berkesan di dalam hidup seorang Muhammad yang mendermakan seluruh jiwanya, tubuhnya, hidupnya, bahkan seluruh hartanya. Itu bagi suaminya dan di jalan
pengembangan dakwah serta perjuangan Islam. Nah, maka dari fragmen hidup beliau ya, bisa belajar bagaimana beliau menjadi istri terbaik bagi suaminya, ibu yang luar biasa bagi putra-putrinya, dan seorang muslimah pejuang, apalagi beliau adalah muslimah pertama ya, perempuan pertama yang masuk ke Islam. Nah, dari beliau nanti kita bisa belajar banyak sekali. Nah, baik, bunda-bunda, mbak-mbak semuanya, apa kabar di akhir pertemuan ini? Masih stay tune nggak? Masih Ustazah, masih semangat nih. Semangat, baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan ya, bunda-bunda dan mbak-mbak semuanya. Jadi sekali lagi saya berharap semoga dengan sharing pagi hari ini menjadi refresh, mereview kita kembali bagaimana peran kita menjadi seorang istri yang solihah. Yang pertama menguatkan iman suami, dua berkhidmat pada suami, ketiga mampu menjaga kehormatan, keempat mengatur ekonomi keluarga, kelima menata keindahan rumah, dan yang terakhir adalah menyempurnakan pelayanan di ranjang. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalankan peran-peran ini. Allah terus menunjuki sehingga insya Allah jadi wasilah kita menuju jannahnya Allah. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri dulu ya Bunda dan Mbak semuanya. Bila taufik wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Puspita atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau langsung mengaktifkan fitur raise. Kami persilahkan. Atas nama Pak Dirman, bagaimana sikap kita sebagai suami jika istri sudah dinafkahi tapi tetap ingin keluar dan sepertinya akrab dengan teman laki-lakinya? Nggih, Ustazah bisa langsung dijawab nggih? Baik, langsung jawab ya Mbak ya. Silakan, nggih, Ya. silakan Ustazah. Nggih. Nah, kalau kita bicara tentang problem suami istri memang banyak sekali ya. Kebetulan selama ini saya mentor di kelas nikah kelas istri. Jadi setiap kita habis kasih materi itu kan ada Q&A ya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Di situ kita banyak belajar sekali gitu. Bagaimana kasus-kasus suami dan istri itu. Nah, ini kalau misalnya istri itu udah dinafkahi sama suami, tapi kok tetap ingin keluar dan akrab dengan teman laki-lakinya. Yang mestinya ini bikin suami nggak ridho dong gitu ya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai suami? Nah, sikap kita sebagai suami nih ya, kalau menurut saya kembali kepada posisi suami sebagai seorang qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwamnya, pemimpin di rumah tangga bagi anak dan istrinya. Nah, sehingga dengan posisi sebagai qawwam ini memang suami itu punya kewajiban sekaligus hak untuk apa? Antara lain mendidik istrinya, khususnya ketika istri itu dinilai kok tidak sesuai dengan keidealan atau dalam hal ini tidak sesuai dengan syariat yang seharusnya gitu. Karena kan syariatnya seorang istri itu dia kan tidak mudah keluar begitu saja tanpa izin suami, terlebih kok akrab dengan teman laki-lakinya. Nah, apalagi kalau kita terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan ya, antara laki-laki dan perempuan itu kan malah tidak boleh berakrab-akrab ya, tidak boleh dekat ya, karena tidak ada persahabatan sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Ya perempuan itu sahabatnya dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki kan begitu. Nah, sehingga dalam hal ini sikap suami adalah mendidik istri untuk bisa menjaga pergaulannya, termasuk kalau hendak keluar itu diminta untuk izin, harus dengan sepengetahuan suaminya. Sehingga dalam mendidik ini kan nanti caranya macam-macam tuh. Yang pertama berarti kan dinasihati dulu secara baik-baik ya, dengan bahasa yang memang mudah difahami atau bahasa yang sekiranya bisa menyentuh istrinya kan begitu. Udah dinasihati
sesuai dengan koridor agama nurut ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak nurut bagaimana? Nah, ini yang dikhawatirkan kalau seorang istri sudah dinasehati tetapi nggak nurut. Nah, ini dikhawatirkan terjadi yang namanya nuzus. Nuzus itu pembangkangan. Nah, kalau sudah jadi pembangkangan ini apa yang dilakukan? Nah, itu sampai kalau di ayat Al-Quran itu kan ya, kalau seorang istri membangkang itu bisa kemudian dipisahkan tempat tidurnya. Nah, ini kalau seorang wanita muslimah paham, misalnya suaminya kok sampai, "Mah, kamu tidur aja ya sama anak kita di kamarnya. Jangan sama aku dulu di kamar kita." Nah, ini sudah sebenarnya sudah warning tanda merah luar biasa ini. Nah, artinya suaminya nggak ridho. Mungkin ada kesalahan. Ini menjadi muhasabah diri kalau sampai seorang istri dibegitukan sama suaminya, dipisahkan tempat tidurnya. Nah, itu mulai muhasabah, apa kesalahanku ya? Mohon diingatkan, mohon bimbingannya. Kalau misalnya ya udah dipisahkan, si istri ini kok tetap ngeyel, ya, dia melakukan sebuah bentuk kemaksiatan yang suaminya nggak ridho tadi, itu bahkan seorang suami itu bisa mentakdib atau mendidiknya itu dengan boleh memukul di bagian yang tidak menimbulkan rasa sakit. Karena prosesi memukul ini bukan kemudian kok Islam itu melegalkan KDRT itu enggak, tapi ini bagian dari takdib. Makanya kan ini takdib. Ini bahkan tidak untuk memberikan sanksi, tapi untuk mendidik tadi. Sehingga kalau misalnya ya seorang wanita melakukan maksiat, membangkang kepada suaminya, dinasihati nggak bisa, dipisahkan tempat itu nggak bisa. Lah kok bahkan dipukul aja ya. Nah, maka ini ya kembali harus dibicarakan baik-baik, maunya seperti apa, kemudian rekomitmen mau tetap diteruskan hubungan pernikahan itu atau enggak. Nah, itu ya. Kalau misalnya sudah sampai parah seperti itu. Nah, cuman harapannya tadi dinasihati saja, semoga sudah cukup untuk mengingatkan seorang istri tadi. Nah, kalau misalnya suami merasa sudah kewajibannya nafkah, ya istri ya tahu diri gitu. Apa yang mesti dilakukan? Memberikan tentu saja yang dilakukan begitu. Nah, begitu ya Mbak Nisa ya untuk menjawab yang Pak Masya Dirman ya. Allah. Terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Dirman. Oh, ini Pak Dirman masih tanya lagi nih, saya takut kalau melarang istri meminta cerai. Bagaimana menghadapi istrian? Oh, gitu. Nah, berarti ini Masya Allah ya Bapak. Ini ujian seorang suami untuk bersabar di dalam ketegasan. Nah, karena bagaimanapun kalau misalnya yang dilakukan oleh istri itu sudah masuk kategori yang menyalahi syariat, yaitu sebisa mungkin memang harus dinasehati. Ya, dari mulai cara yang paling halus, lemah lembut, atau cara yang mungkin paling tegas ya. Ya insya Allah Bapak sih kalau istri masih ada rasa hanif ya, kebaikan, kebenaran di dalam hatinya. Didoakan secara terus-menerus ya, semoga Allah melembutkan hatinya ya, semoga ya. Karena ya saya bisa pahami ya Pak ya, bagaimanapun kita pasti yang nggak ingin lah yang namanya perpisahan itu terjadi di antara suami dan istri ya. Ya intinya bersabar terus-menerus untuk mengingatkan. Nah, begitu. Demikian yang dari Pak Dirman nggih, Mbak Nisa nggih. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Semoga dapat mendapatkan solusi terbaiknya ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Khairunisa. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, jika suami adalah suami yang zalim dan istri sudah solihah, apakah kelak di surga bisa menjadi bidadari surga bersama suami? Ya. Mohon penjelasan. Ya baik. Mungkin kita pernah dengar kisah Asia, istrinya Fir'aun ya. Fir'aun kita kenal sebagai pemimpin yang sangat dolimnya kayak apa sih Fir'aun itu. Sementara istrinya Masya Allah ya, Allah jodohkan di dunia.
Fir'aun yang dolimnya kayak gitu dengan Asiyah yang baiknya kayak gitu. Bahkan Asiyah itu kan salah satu wanita yang Allah janjikan surga untuk hadir bersamanya. Bersama dengan ada Maryam, ada Khadijah, ada Fatimah binti Muhammad. Nah, kalau misalnya ada seorang istri sangat solihah, tapi suaminya dolim. Nah, kemudian di surga nanti, bisa nggak sih dia jadi bidadari surga bersama suaminya? Nah, ini kembali bahwa setiap manusia itu dihisap sesuai dengan amal solih masing-masing gitu. Sehingga kalau misalnya istrinya solihah, tapi kok suaminya nggak solih atau bahkan dolim, ya ini nanti insya Allah hisapnya yang dikenakan oleh Allah ya sesuai dengan amalnya gitu. Amal soleh dia mendapatkan pahala, kalau pahalanya banyak itu jadi wasilah dia masuk surga, demikian pula sebaliknya. Yang dolim ya dia akan dapatkan balasan sesuai dengan kedolimannya. Bisa jadi nggak masuk jannah tetapi masuk neraka kan begitu ya. Meskipun ini sayang sekali ya. Ya nanti berarti jodohnya di surga insya Allah ya Allah akan jodohkan dengan laki-laki yang solihnya sama dengan dia gitu. Bisa jadi ya berjodoh di dunia tapi belum tentu jodohnya itu di surga kan. Bisa jadi mungkin seperti itu. Intinya apa yang didapat oleh manusia kelak di hari akhir itu sesuai dengan amal solih selama di dunia. Nah gitu Mbak, untuk pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikut pertanyaan yang ketiga nih dari Mama Ina. Assalamualaikum Ustazah, ada kata-kata laki-laki baik untuk wanita yang baik, begitu juga sebaliknya. Maksud kalimat ini pripun gitu Ustazah, sedangkan realita terkadang sebaliknya. Bagaimana motivasi kita supaya tetap istiqomah berada dalam sebuah naungan pernikahan hingga jannah? Iya. Monggo. Iya Mbak, jadi kalimat wanita yang baik itu untuk laki-laki baik itu adalah firman Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 26. Jadi di dalam ayat itu Allah berfirman yang artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Nah, jadi ini bagian dari janjinya Allah bahwa barang siapa yang melayakkan dirinya untuk menjadi wanita yang solihah, itu insya Allah Allah juga akan kasih jodoh laki-laki yang soleh juga gitu. Nah ini semoga juga jadi motivasi untuk para jofisah ya, yang hari ini belum menikah. Insya Allah kalau janjinya Allah tuh begitu. Kalau kita baik ya nanti insya Allah Allah akan kasih jodoh yang baik. Kalau enggak ya mungkin Allah akan kasih jodoh sesuai dengan kita gitu. Nah hanya saja, nah ini yang namanya janji Allah kadangkala kok nggak sesuai dengan realita ya. Ada kasusnya kayak Asia sama Fir'aun. Asia itu solihahnya seperti apa, Fir'aun itu dolimnya kayak apa. Kayak juga cerita Nabi Lut. Nabi Lut itu soleh, wong Nabi utusan Allah. Tapi istrinya justru pendukung LGBT kan gitu. Kayak Nabi Nuh kan juga seperti itu ya. Nabi Nuh diutus Allah menyebarkan Islam, beliau soleh, anak istrinya nggak mau ikut sama beliau. Nah, berarti janji Allah nggak terjadi gitu. Nah, mungkin kita prosesnya begitu. Nah, inilah rahasia Allah. Karena bisa jadi dibalik kesenjangan ini. Nah, mungkin ada kasus ini ya. Saya juga punya seperti itu. Ada punya teman saya itu solihah gitu. Kok ketemu laki-laki yang ternyata suaminya tuh bermaksiat kayak gitu. Tapi kan udah taubat. Bermaksiat kok bisa kayak gitu. Nah, kalau terjadi dalam tanda kutip penyimpangan janji Allah seperti itu, nah itu berarti adalah ujian yang memang Allah kehendaki untuk ditimpakan kepada hambanya ini gitu. Dan insya Allah di setiap ujian dari meskipun rasanya ada kesulitan, tapi di baliknya itu pasti ada pelajaran yang Allah inginkan untuk dipetik hikmahnya. Ya, jadi kalau kita ini kan
Orang beriman kan selalu berhusnudzon, berprasangka baik sama Allah ya. Apapun yang Allah kasih itu adalah kebaikan, bahkan termasuk ujian yang nggak enak rasanya gitu. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan kembali, maksud dari kalimat laki-laki baik untuk wanita baik, itu maksudnya adalah itu bagian dari janji Allah. Bahwa orang-orang yang melayakkan dirinya menjadi wanita baik, insya Allah Allah akan jodohkan dengan laki-laki yang baik. Adapun kalau realitasnya kita sudah berusaha untuk wanita solihah, tapi kok ketemunya jodoh yang tidak baik, itu adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah, dan insya Allah kita meyakini bahwa di balik ujian itu pasti Allah berikan pelajaran terbaik. Di balik ujian Allah akan mampukan kita untuk menghadapinya, dan insya Allah kalau kita berhasil mengatasi, ya Allah akan naikkan derajat kita atau bahkan menjadi penghapus dosa kita. Nah begitu. Kemudian dari Mbak Ina juga ya Mbak Nisa ya, motivasi untuk tetap istiqomah berada dalam naungan pernikahan hingga jannahnya. Motivasi terbesar untuk kita bisa istiqomah, kita menjadikan ridho Allah itu sebagai goyatul goyah, tujuan dari segala tujuan hidup kita. Nah, karena ketika kita menjadikan ridho Allah sebagai tujuan, itu yang kita lakukan adalah membuat bagi Allah itu nggak marah sama kita, nggak murka sama kita. Sehingga dalam rangka meraih ini nanti kita akan terus-menerus untuk berupaya mentaati apapun yang Allah inginkan. Nah, untuk bisa terus taat, ya, itu bagaimana? Nah, yang pertama, itu kita harus menjaga selalu kedekatan diri kita dengan Allah. Nah, maka kita itu harus senantiasa menjalankan aktivitas takarub Allah. Selalu mendekati Allah. Dengan apa? Dengan melakukan ibadah-ibadah ritual ya. Pokoknya yang wajib 5 waktunya. Yang wajib-wajib itu harus semuanya. Bahkan ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Banyak-banyak berdoa. Nah, insya Allah kok kalau rasa kita, jiwa kita, mungkin kita rasa fisik kita dekat dengan Allah, itu menjadi sebuah energi yang luar biasa. Kita punya masalah, kita lagi lemah, tetapi kalau kita merasa dekat dengan Allah, tuh energinya tuh luar biasa. Kita akan bisa kuat dalam keadaan apapun. Insya Allah kita akan menjadi orang yang anti stres, nggak mudah depresi dan sebagainya ya. Jadi kunci istiqomah itu pertama selalu menjalin kedekatan dengan Allah. Kemudian yang kedua, nikah itu butuh ilmu. Nggak bisa hanya menjalankan pernikahan air mengalir. Sementara kita tidak tahu aliran air itu membawa kita kemana. Apakah membawa kepada arus air yang deras atau arus air yang tenang. Nah, sehingga untuk bisa menjalani kadang deras, kadang tenang, itu kita butuh ilmunya. Nah, maka senantiasa cari ilmu. Dan sebaik-baik ilmu untuk menjalani tentunya adalah ilmu agama. Termasuk juga tentunya ilmu-ilmu teknis praktis lainnya. Yang itu untuk menjadi sarana kehidupan pernikahan. Ilmu parenting untuk mendidik anak. Ilmu kerumah tanggaan. Atau bahkan ilmu-ilmu teknis yang sifatnya praktis. Bikin masakan. Atau kalau suka jahit dan lain sebagainya. Menjahit dan lain sebagainya. Itu juga sesuatu yang menyenangkan. Nah, maka itu bisa kita pelajari. Ya, kemudian yang ketiga, istiqomah dalam naungan pernikahan itu ya selalu menjalin hubungan yang baik dengan pasangan ya. Ya karena kan kita menikah itu bareng-bareng, nggak cuman istrinya doang atau suaminya doang, bahkan termasuk dalam mendidik anak itu kan juga bersama gitu. Maka jalin terus hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik itu dijalin dengan komunikasi yang erat, yang menyenangkan, ya, membuat aktivitas
bersama dan lain sebagainya. Itu termasuk yang keempat, ini juga termasuk penting juga adalah menyepakati visi misi pernikahan yang hendak dijalankan. Nah, karena kan tentunya kita tidak ingin ya kita menikah begitu saja, berumah tangga begitu saja, berkeluarga begitu saja, mendidik anak begitu saja. Tetapi ada sebuah visi, tujuan yang kita tetapkan untuk kita raih bersama, dan ini menjadi kepemilikan seluruh anggota untuk sama-sama mewujudkannya gitu. Kalau visinya keluarga muslim ya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya kalau visi keluarga muslim itu misalnya sama-sama meraih janahnya Allah, kemudian menghindarkan keluarganya dari api neraka. Nah, dari sini nanti diwujudkan kepada misi, sesuatu yang sifatnya lebih operasional. Kalau kita ingin sama-sama besok di janahnya Allah, kita nggak mau masuk nerakanya Allah, apa yang kita lakukan? Nah, nanti dibikin program-program bareng-bareng gitu. Nah, itu beberapa tips dan triks ya, Mbak Nisa ya, yang terkait dengan agar kita bisa selalu istiqomah di dalam naungan pernikahan. Amin. Terima kasih Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi Ustazah, enggak apa-apa ya? Boleh. Terima kasih Us. Jika kita istri menikah yang kedua kalinya, kelak jika di surga kita nanti bersama dengan suami yang mana? Yang pertama atau yang kedua Ustazah? Mohon Ya. pencerahannya. Nah, ini kalau yang pernah saya baca sih Mbak ya, kalau misalnya seorang perempuan, dia nikah yang pertama terus cerai misalnya, kemudian dia nikah yang kedua. Ini kalau yang saya pahami, kalau misalnya nanti ketemunya di jannah bareng Mbak, itu sama suami yang kedua Mbak, sama yang terakhir.